Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 dengan diberi tema yaitu berubah menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sering kita bertemu dengan berbagai perubahan. Entah itu perubahan dari hal yang buruk ke arah yang baik ataupun sebaliknya. Atau juga mungkin perubahan yang terjadi dalam waktu singkat ataupun juga secara bertahap. Dan perubahan yang bisa kita amati sendiri atau yang paling dekat dengan kehidupan kita ialah perubahan diri kita sendiri, mulai dari kita anak-anak hingga kita dewasa. Dan ini yang dinamakan sebagai perubahan secara fisik. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita juga membutuhkan atau perlu untuk berubah. Dalam artian bukan berarti berubah secara fisik, tetapi perubahan yang berkaitan dengan pembaruan hidup. Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang dalam penjara. Surat ini dimaksudkan Paulus untuk menguatkan jemaat di Efesus supaya tidak terpengaruh oleh praktik penyembahan kepada Dewi Artemis atau juga penyembahan kepada Kaisar yang pada saat itu memang lazim dilakukan di Efesus. Di Efesus sendiri itu terdapat kuil penyembahan yang sangat besar kepada Dewi Artemis, dan ini juga yang dikenal sebagai salah satu bangunan ajaib dunia purba. Hal ini menunjukkan bukti bahwa betapa memang jemaat di Efesus itu akan sangat cepat terpengaruh terhadap penyembahan kepada Dewi Artemis. Begitu besar godaan yang nampak di depan jemaat di Efesus. Hal ini pun menjadi alasan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan mereka. Terkhusus dalam pembacaan kita pasal 4 ayat 17 sampai 32, Paulus menulis ini dengan maksud supaya jemaat di Efesus itu tidak hidup seperti manusia yang lama atau tidak turut menyembah Dewi Artemis ataupun menyembah Kaisar lebih daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pengajaran Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 ini memaparkan bagaimana keadaan di mana kita belum mengenal Allah atau manusia lama dan keadaan setelah mengenal Allah atau manusia baru. Dalam proses pengenalan kita akan Allah atau cara hidup kita yang baru, pertama-tama kita harus menemukan jalan. Jalan itu ialah Yesus. Setelah kita menemukan jalan atau tepatnya setelah Yesus menemukan kita, maka kita akan menjadikan Dia sebagai cara hidup kita. Untuk dapat hidup sesuai dengan cara Yesus, maka ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan. Sebagaimana yang dipaparkan Paulus dalam ayat 17 sampai 19, Paulus dengan tegas mengatakan, di dalam nama Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus menggunakan kata di dalam Tuhan itu senada dengan kata demi Tuhan. Artinya bahwa ini ialah suatu bentuk perkataan yang sangat serius, sangat penting dan tidak main-main. Dalam ayat 17 sampai 24 secara garis besar kita akan menemukan 3 prinsip tentang cara hidup kita yang baru atau menjadi manusia yang baru. Sekaligus juga ini yang membedakan kita dari cara hidup manusia yang lama. Prinsip yang pertama ialah meninggalkan tradisi hidup lama. Tradisi hidup lama itu mencakup 2 hal, yaitu kebodohan dan kekerasan hati. Paulus menyebut kebodohan itu sebagai ketidaktahuan akan hal-hal ilahi dan kebutaan moral. Memang banyak orang memiliki kepintaran, kepandaian yang luar biasa, bisa mencapai kesuksesan dan memiliki pendidikan yang tinggi.
tetapi di samping itu tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Tuhan. Hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara karena mereka mengeraskan hatinya. Tuhan bisa saja menyatakan diri kepada mereka lewat orang-orang terdekat, lewat ciptaan, ataupun juga lewat suara hati mereka sendiri. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah cenderung mengabaikan itu, cenderung menolak Tuhan, sehingga pengetahuan akan Tuhan itu menjadi tidak ada. Akibatnya pikiran mereka sia-sia, pengertiannya menjadi gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka lebih mementingkan perasaan mereka daripada orang lain. Dan ini ialah karakteristik manusia yang lama. Prinsip yang kedua Bapak Ibu Saudara ialah transposisi atau perpindahan. Kita bisa lihat dalam ayat 20 sampai 24 bahwa di situ kita tidak lagi dalam keadaan belum mengenal Allah, tetapi berpindah kepada pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sampai pada taraf pengenalan saja, tetapi lebih dari itu kita harus menghidupi setiap pengajaran yang telah kita terima, karena pengajaran dalam Yesus Kristus akan terus membaharui kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa tanggalkanlah hidupmu yang lama sehingga kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Bila saya dan Bapak Ibu bisa meninggalkan kehidupan yang lama dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan masuk dalam prinsip yang ketiga, yaitu perubahan. Perubahan itu terjadi ketika kita bersedia melepas manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Lalu sebetulnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita lepaskan dan apa yang perlu kita kenakan? Ayat 25 bicara bahwa yang perlu kita kenakan ialah kejujuran. Kita tidak bisa menyelidiki hati orang lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, jujur ialah jalan yang bisa ditempuh untuk kita saling mengerti, untuk kita saling membangun, karena kita semua adalah sesama anggota dari tubuh Kristus. Hal kedua yang patut kita kenakan ialah kepercayaan. Baik kepercayaan kepada barang-barang, artinya tidak mencuri, maupun kepercayaan dalam hal perkataan. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata kotor, melainkan mengatakan yang benar pada saat yang tepat dengan cara yang benar pula. Hal ketiga yang patut kita kenakan ialah kelemah lembutan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersikap ramah, penuh kasih mesra satu dengan yang lain. Hal-hal seperti inilah yang patut kita kenakan sebagai wujud perubahan kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kejujuran, kepercayaan, dan kelemah lembutan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang telah menyandang kekristenan, tetapi mereka masih hidup dalam pola atau cara hidup manusia yang lama. Mereka hidup seakan-akan belum mengenal Allah. Padahal di sisi lain mereka sudah mengatakan bahwa mereka seorang Kristen. Mereka seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mengapa penting untuk kita berubah? Apa pentingnya kita berubah? Bapak Ibu Saudara, sebab apa gunanya kita mengenal dan menerima keselamatan yang Yesus telah tawarkan kepada diri kita jika pada akhirnya kita berujung pada kehilangan kehidupan yang kekal? Kita tidak turut bersama-sama dengan Tuhan. Kita berubah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Manusia yang lama, Bapak Ibu, mari kita tinggalkan. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua adalah manusia yang baru. Kita telah mengenakan Yesus sebagai pakaian perang kita, sehingga dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Seperti halnya ketika kita setiap hari mengganti pakaian kita dengan pakaian yang bersih. Begitulah kita meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita dan terpujilah Dia. Haleluya. Amin.